Kita akan langsung berbincang bersama sejumlah narasumber. Ada dua narasumber kami pada hari ini. Ada pengacara dari Brigadir J atau keluarga dari Brigadir J. Ada Bang Mansur Febrian dan juga dari Indonesia Police Watch ada Bapak Teguh Santoso. Kita ke kuasa hukum dulu, ada Bang Mansur Febrian. Bang Febri, Anda sudah melaporkan, Anda sudah menyebutkan, tim kuasa hukum menyebutkan ada sejumlah kejanggalan. Apa yang kemudian Anda targetkan dari pelaporan ini, Bang? Kejanggalan apa saja yang bisa Anda sampaikan kepada publik? Baik, selamat sore. Terima kasih teman-teman TV One yang berkenan untuk mengundang kami pada sore hari ini. Izinkan saya mewakili rekan-rekan yang lain yang kebetulan hari ini tidak bisa menghadiri di TV One. Jadi betul kami pada tanggal 18 Juli tahun 2022 telah resmi melakukan pelaporan. Dalam hal ini sifatnya masih lidik terkait adanya tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Hal tersebut kami lakukan bersama tim setelah menganalisa dan mengumpulkan bukti-bukti yang kami terima dari apa saja, Bang, kejanggalannya, Bang? Kejanggalannya yang seperti yang telah pernah disampaikan oleh Ketua Tim waktu di Barreskrim Polri tanggal 18 adalah adanya luka-luka yang tidak wajar. Di antaranya adalah adanya sayatan di bagian belakang ya, di sini kepala, kemudian di bagian lain, dan juga ada benturan benda tumpul. Kemudian ada juga rahang tersebut seperti bergeser gitu. Makanya itu yang membuat kami memutuskan untuk melakukan pelaporan. Supaya apa? Supaya ada titik terang siapa yang melakukan ini. Apakah memang dilakukan oleh satu eksekutor atau memang ada eksekutor lain. Oke, begitu. Bang, tapi apakah mungkin ada bukti-bukti lain ataupun juga kejadian-kejadian lain sebelumnya yang mungkin bisa memberikan penguatan atas dugaan dari kuasa hukum dan juga pihak keluarga? Misalkan apakah ada mungkin perbincangan antara korban sebelumnya dengan pihak keluarga yang merasa mungkin tidak nyaman atau percakapan apa seperti yang dianggap merupakan sebuah tanda? Baik, benar memang waktu tanggal 8 Juli sekitar pukul 10 ada komunikasi antara almarhum dengan orang tua ataupun saudaranya yang ada di Jambi bahwa almarhum ini akan bertolak dari Magelang menuju Jakarta. Itu kapan, Bang? 7 jam perjalanan. Hari itu, apa? Komunikasi WhatsApp-nya itu hari Jumat, tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Berarti pada saat di hari kejadian, sebelum kejadian? Betul. Pukul Lalu? berapa? Ke informasi yang kami himpun begitu. Bagaimana? Pukul berapa itu percakapannya? Karena kan disebutkan bahwa kejadian ini pukul 5 sore. Ini percakapannya pukul berapa? Percakapan tersebut yang kami dapat dari keluarga adalah pukul 10 lewat. Untuk tepatnya mungkin nanti dapat koreksi untuk tambahan bukti kami selanjutnya begitu. Apakah itu yang kemudian membuat pihak kuasa hukum sempat mengatakan bahwa ada dugaan eksekusi dilakukan di lokasi lain selain dari lokasi yang disebutkan di TKP itu? Itu kecurigaan kami ada mengarah ke sana karena di dalam surat terkait permohonan visum et repertum dinyatakan almarhum ini meninggal pukul 17 sore hari. Apabila kita menghitung range waktu perjalanan Magelang dan sampai ke Jakarta lebih kurang 8 jam dan itu sangat janggal menurut kami. Setelah ada tanda kematian di pukul 17 itu, HP dari si almarhum ini notifikasi ataupun dilihat terakhir di WhatsApp itu 17:06. Jadi ada spare waktu 6 menit. Makanya dari situ kita menganalisa apakah almarhum ini dieksekusi di jalan atau memang bagaimana begitu. Oke, baik. Sekarang kita ingin kemungkinan di jalan itu kenapa? Bisa mungkin juga perlu gambaran untuk kita. Dari Magelang ke Jakarta butuh waktu berapa lama sehingga ada dugaan bisa saja di jalan? Nah, maka dari itu rekan kami juga tadi sempat menyampaikan pagi hari, beliau
Tekan Martin sempat mengecek melalui Google Map perjalanan dari Magelang itu lebih kurang 7 jam. Apabila dihitung komunikasi terakhir dengan Brigadir J, kita hitung maju ke pukul 5, itu ada ketimbangan waktu. Itu yang menjadi pertimbangan kami. Ini baru praduga kami. Jadi sebetulnya si almarhum ini betul dieksekusi ataupun terjadi hari naas itu di rumah dinas tersebut atau justru di jalan. Karena sampai hari ini tidak ada penyitaan barang bukti berupa kendaraan yang digunakan oleh Irjen Ferdy Sambo tersebut. Begitu. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, dengan adanya dugaan-dugaan baru dari pihak kuasa hukum, bukti-bukti juga disampaikan, dan juga ada penonaktifan dari Sambo. Kadipropam, apakah ini sudah cukup atau bagaimana? Apa ada analisa lain dari IPW? Kita ikuti saja janji dari tim khusus atau tim gabungan ini bahwa mereka itu akan objektif, transparan, akuntabel ya. Objektivitas di dalam satu proses pengungkapan kasus pidana, matinya seseorang bukan karena wajar, mati karena sebab dari luar, itu adalah bedah mayat ya atau otopsi. Otopsi ini menunjukkan objektivitas. Kalau otopsi yang pertama itu isinya itu jadi problem. Ya, kenapa? Karena itu disampaikan oleh Karopenmas ya. Kemudian yang beredar luka itu hanya luka tembak. Ya. Luka tembak, hanya luka tembak. Kalau ada kemudian luka katakanlah di wajah dikatakan sebagai rekoset peluru. Sekarang ada bukti diajukan oleh pihak pelapor. Nah, objektivitas itu dan juga akuntabilitasnya kepada publik, penuhilah permintaan dari keluarga korban melalui kuasa hukumnya untuk melakukan otopsi ulang. Apa sulitnya? Apalagi Presiden mengatakan dua hal ya. Proses hukum ya jangan ditutup-tutupi ya. Tegakkan keadilan. Baik. Sudah jelas itu perintahnya itu. Ini harus diterjemahkan oleh Pak Kapolri untuk tim ini bekerja objektif. Baik, Pak Sugeng Teguh. Jadi dari sana kita bisa buka apabila otopsi ulang itu dilakukan. Baik, mohon izin karena kita harus mendengarkan dulu, kita jeda dulu. Kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, artinya makam dari Brigadir J ini harus segera dibongkar kembali untuk dilakukan otopsi. Otopsi sebaiknya dilakukan oleh siapa? Iya. Apakah juga dari pihak kepolisian atau mungkin ada pihak lain yang diajak bekerja sama oleh pihak kepolisian? Ya, kita kembali lagi kepada janji tim gabungan yang disampaikan oleh pimpinan tim gabungan Komjen Agung ya, Pak Agung ya, bahwa tim akan bekerja objektif, akuntabel, transparan dan utuh. Jangan hanya dikata-kata saja ya, tapi buktikan dengan melakukan bongkar kuburan dan bedah mayat ya. Nah, kalau bisa jangan dokes saja, libatkan kalau mau objektif, transparan, ahli bedah mayat dari universitas yang independen. Baru itu namanya objektif. Kalau tidak ya sekitar-sekitar itu saja. Masyarakat itu, nalar masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Tetapi nalar masyarakat tidak bisa mengakses yang namanya wilayah penyidikan. Karena wilayah penyidikan itu tertutup. Ya. Apakah nalar masyarakat bisa membedakan luka tembak, luka pukulan. Seperti itu. Ya. Pak Sugeng, apakah perlu dilakukan segera mengingat kondisinya sudah beberapa hari yang lalu begitu? Segera lebih bagus ya, lebih bagus segera. Tapi kalau misalnya masih seminggu lagi nggak ada soal ya, karena mayat itu masih bisa dibedah, masih utuh tuh mayat ya. Seminggu lagi masih bisa kelihatan bekas luka ya, sebab kematiannya itu bisa kelihatan. Tidak perlu
khawatir. Tetapi yang kita khawatirkan kalau tidak dilakukan otopsi ulang. Ya. Jadi tujuan atau perintah Pak Presiden tidak dilaksanakan, ya. Perintah Presiden, akhirnya masyarakat tidak percaya pada lembaga Polri. Baik. Polri menjalankan tugas amanat undang-undang untuk melayani kepentingan publik, kepentingan hukum, atau ada kepentingan yang dilindungi di internal. Ini harus dijawab Oke, baik. oleh tim gabungan. Oke. Baik, nanti kita Ya, akan kembali berbincang dengan kuasa hukum merespon apa yang kira-kira akan dilakukan ke depannya oleh keluarga dan juga kuasa hukum berkaitan dengan kasus ini. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.